Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Abasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Abrar rahimakumullah, segala puji dan rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat iman. Berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk golongan yang kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai khatib, kami mengajak diri pribadi dan seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan terang-terangan maupun tersembunyi. Karena sesungguhnya takwa adalah bekal yang terbaik yang akan menyelamatkan kita bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Ketakwaan yang sejati juga bukan hanya tampak dalam ibadah ritual semata, tetapi juga tercermin dalam sikap hidup, tanggung jawab sosial, dan kepedulian kita terhadap lingkungan tempat kita hidup. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Abrar rahimakumullah, Islam merupakan sebuah agama yang sempurna dan menyeluruh. Kesempurnaan dalam ajaran agama Islam tidak hanya terlihat dalam tata cara kita beribadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga dalam pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan hubungan manusia dengan alam semesta. Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam semata. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia bukan tanpa maksud dan tujuan. Manusia tidak dibiarkan hidup bebas tanpa aturan, apalagi sampai menjadi perusak. Sejak awal penciptaan manusia sendiri telah diberikan amanah sebagai khalifah di muka bumi, yakni wakil Allah yang bertugas untuk mengelola, menjaga, dan memakmurkan bumi sesuai dengan kehendaknya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni
ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yang dimaksud khalifah adalah kita manusia. Hal ini tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Makna khalifah atau maksud khalifah dalam ayat ini bukanlah kita sebagai manusia yang menjadi penguasa, yang berhak semau-mau kita dengan sewenang-wenang kita untuk mengelola bumi, melainkan sebagai seorang yang akan memegang amanah. Seorang khalifah itu wajib menjaga keseimbangan alam, melestarikan ciptaan Allah, dan mencegah terjadinya kerusakan. Bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, melainkan titipan Allah untuk anak cucu kita kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita menengok kondisi yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025 kemarin, kita menyaksikan kenyataan yang sangat memprihatinkan. Di berbagai daerah, bencana alam silih berganti. Banjir yang menenggelamkan pemukiman, longsor yang merenggut korban jiwa, kekeringan yang menumpukan pertanian. Bahkan di negeri yang sangat subur ini terjadi krisis air bersih yang menyulitkan kehidupan masyarakat. Musibah-musibah ini terjadi bukan dalam waktu yang jarang-jarang, bukan terjadi sekali-kali, bahkan semakin sering, semakin luas, dan semakin berdampak kepada kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan tidak sedikit bencana itu terjadi pada wilayah yang sebelumnya dianggap aman, yang sekiranya kita mengira, oh, wilayah ini tidak mungkin akan terjadi bencana alam. Hal ini seharusnya menjadi bahan renungan kita bersama, yaitu ada yang tidak seimbang dalam hubungan antara manusia dengan alam. Allah SWT sebenarnya telah memberikan kita peringatan dari jauh-jauh hari dalam Al-Quran. Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia itu sendiri. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dalam ayat ini sangat relevan, sangat berkorelasi dengan apa yang terjadi pada kondisi kita di hari ini di berbagai daerah, di berbagai penjuru negeri. Banyak bencana yang kita alami semata-mata bukan karena faktor alam, tetapi ada campur tangan dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Hutan ditebang tanpa reboisasi, maksudnya adalah ditebang tanpa adanya penanaman kembali, sehingga hutan gundul, tidak ada pohon, tidak ada penanaman kembali. Kemudian daerah yang seharusnya menjadi resapan air dicor semua menjadi beton, sehingga yang harusnya tanah itu memiliki fungsi menyerap air justru akan mengirimkan air kepada dataran rendah berikutnya. Dan kemudian sungai-sungai yang seharusnya menjadi pemandangan yang indah kemudian berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Dan kemudian alam yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa kemudian diperas, dikeruk hanya demi keuntungan beberapa pihak dan bahkan keuntungan sesaat. Jemaah Jumat rahimakumullah, ketika banjir datang, seringkali kita hanya menyalahkan hujan. Hujan terlalu lebat,
hujan tidak berhenti, cuaca ekstrim. Kemudian ketika di longsor, kita menyebutnya ini takdir. Padahal Islam mengajarkan bahwa takdir Allah selalu berjalan seiring dengan sebab akibat. Allah itu Maha Adil. Jika manusia menjaga alam, maka alam juga akan menjaga manusia. Namun jika manusia merusak alam, ingatlah, alam memiliki caranya tersendiri untuk menegur manusia. Disinilah letak Islam mengajarkan keseimbangan antara tawakal dan ikhtiar. Kita boleh saja dan kita harus berdoa agar terhindar dari bencana. Namun doa itu juga harus seimbang, harus dibarengi dengan perubahan perilaku kita, dengan ikhtiar kita. Jadi ketika kita ingin berdoa agar jauh dari bencana, kiat kita adalah menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, merawat hutan dan sebagainya. Sehingga tidak cukup kita kemudian beristighfar di masjid, kemudian ketika kita keluar masjid, kita membuang sampah sembarangan dan bahkan kita merusak lingkungan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini Rasulullah SAW sebagai suri teladan seluruh umat muslim sebenarnya telah memberikan kita teladan yang luar biasa. Bahkan beliau sendiri mengatakan bahwasanya bagi seorang yang beriman, sebagiannya haruslah mencintai kebersihan. Hal ini terdapat pada sabda beliau, at-tuhuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi ketika kita mengaku bahwa kita orang yang beriman, maka kita harus menjaga kebersihan. Pada hadis ini juga mengajarkan bahwa sebenarnya dan seharusnya orang beriman tidak akan nyaman tinggal di lingkungan yang kotor. Dan orang yang beriman tidak akan tega melihat lingkungannya dirusak. Dan orang yang beriman tidak akan tega melihat alamnya kemudian dihabisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kemudian hal tersebut dapat memiliki dampak kepada kita sendiri, kepada teman-teman kita yang ada di Sumatera dan Aceh. Hal ini kemudian harusnya orang-orang yang beriman merasa berdosa ketika kita bahkan menjadi penyebab atau faktor yang menyebabkan hal-hal itu terjadi. Bahkan Rasulullah SAW dalam hal ini mengajarkan kita bahwa adanya potensi kita memiliki pahala jahiliyah ketika kita menanam dan merawat lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an illa kana lahu bihi shadaqatun." Tidaklah seorang muslim ketika ia menanam pohon atau tanaman yang kemudian dari pohon-pohon itu terciptalah bunga, terciptalah buah yang kemudian dimakan oleh manusia, yang kemudian dimakan oleh hewan-hewan, maka itu memiliki potensi pahala jariah bagi kita semua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim juga diajarkan untuk mencintai lingkungan. Jadi ketika kita menanam beberapa tanaman di ladang kita, mereka juga berdoa untuk kita yang menanamnya. Ketika kita menanam pohon, pohonnya rindang, pohonnya berbuah, akarnya memiliki yang sangat dalam. Ketika buah-buahnya dimakan, kemudian tanamannya menghasilkan sebuah nilai ekonomis, penyambung kehidupan, itu pun juga bernilai pahala jariah bagi orang yang menanamnya. Dari hadis ini menjadi pengingat bahwa kepedulian terhadap alam bukan sebuah perkara yang dihitung kecil dalam Islam, tetapi juga menjadi investasi untuk kita di akhirat, pun juga berdampak baik bagi kita di dunia. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, maka dari mimbar yang mulia ini, marilah kita jujur pada diri sendiri. Sudahkah kita menjalankan peran kita sebagai khalifah di muka bumi ini?
Sudahkah rumah, sudahkah lingkungan, sudahkah kampung kita bersih dari sampah? Dan sudahkah kita mendidik anak-anak kita untuk mencintai alam, bukan malah merusaknya? Sebuah perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil, dari tidak membuang sampah sembarangan, dari menjaga sungai, dari menanam pohon, dari menjaga sumber daya secukupnya, dari kesadaran bahwa bumi ini bukan milik kita semata, tetapi titipan Allah untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai kita rajin beribadah tetapi juga lalai menjaga bumi Allah. Jangan sampai kemudian bencana demi bencana menjadi saksi bahwa kita telah mengkhianati amanah kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, membuka mata kita, dan jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, khalifah yang amanah, dan muslim yang benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam sepanjang kita hidup dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Wa qur rabbi waghfir warham wa anta khairur rahimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irgham liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khashirin. Allahumma 'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiba illa satartah wa la hamma illa farajtah wa la darra illa kashaftah wa la dayna illa adaitah wa la hajah min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa la marid illa syafaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha allazim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa as'aluhu min fadli yutikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.